merah balik Rasulullah OTW naik grabnya buruk dikurangin 5 mondar mandir akhirnya tinggal 5 udah tinggal 5 bang masih ketemu Nabi Musa udah berapa ritman lu mondar mandir dari tadi gue liatin tinggal 5 Nabi Musa kebanyakan 5 umat lu kagak sanggup balik lagi. Apa kata Rasulullah Muhammad? Nabi Musa kalau gue balik lagi emang muka gue muka tembok. Malu lah gua dari gocap sampai tinggal gotun. Biarin dah 5 gue rawatin, gue bawa pulang. Jangankan yang 50 waktu bu, bang, yang 5 aja kadang-kadang deh. Kadang-kadang johor kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Sudah subuh ya bablas. 5:30 baru dibangunin lakinya, bangun bang daripada ke Masjid Darul Ikhlas sudah ketinggalan jamaah di rumah aja bang, abang jadi imam saya belakang jadi makmum, buruan bang bangun. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh ibu. Udah 5:30 lakinya wudhu, yang cepetan yang sufu vakum lempengin barisannya. Bininya ngomong enakan yang mencong bang. Nyaut pak udah subuh jangan nyaut. Lakinya takbir Allahu Akbar baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber amin. Fatihahnya cepet aminnya cepet. Udah 5:30. Lakinya habis baca Fatihah, baca surah bismillahirrahmanirrahim Yasin. Ini yang ngomong dalam hati, buset udah siang Yasin. Gurunya ingat waktu ngaji Mahabib Abdullah, kalau lagi sholat habis baca Fatihah baca surahnya 1 ayat doang sah, dipraktekin sama dia. Yasin Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Ya Allah. Nih perintah sholat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah langsung. Artinya apa? Ini pelajaran buat kita. Diajarkan lagi, ini pentingnya ngaji. Apa itu sholat? Diajarin sama guru kita Mahabib Abdullah. Apa itu sholat? Dalam fikih as-sholatu logotan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Pakai cara fikih pun ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa berarti mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet kok. Minta kagak ngomong ribet bang. Anak abang minta beliin, nggak ngomong lagi depan bapaknya nyolek. Pak, bapaknya bingung itu motor apa sepeda. Kenapa? Mintanya nggak ngomong. Makanya minta itu kudu ngomong. Ibu, emak minta beliin cincin sama suami, nggak ngomong lagi. Tahu-tahu nyolek, bang. Lakinya niat begitu, bininya merem-melik laki ntar malam ngapa tuh. Ini kalau minta kagak ngomong, bocah lu kagak paham jangan tawa. Makanya mintanya kudu ngomong. Maka dalam sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarkan bagaimana tata cara sholat yang baik. Fikih ngajarin wawad'ul yamin ala shimal, sedekap yang bagus letakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Kalau sedekap naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar, naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki berdiri sholat lebar kakinya sejengkal aja, jangan lebar-lebar. Perempuan kalau sholat berdiri kakinya kudu rapet. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet? Gencet bu. Lah, bu, ibu kagak ngerasain. Di situ terjadi penganiayaan. Kagak enak, gial. Ada sesuatu yang ganjel.
Perempuan sholat nggak boleh kakinya bekangkang lebar. Nah kalau udah angin kencang dari bawah, masuk ke mukena seriwing-seriwing, masuk ke perapatan-perapatan, nah, ada aturannya, diajarkan semua. Ini kadang-kadang aneh, nggak ngerti ilmunya, tahu-tahu bisa nyalain doang. Saya pernah sholat, selesai sholat dipanggil, bang, abang tadi sholat ya? Kenapa pak? Tadi sholat baca usoli tuh. Emang kenapa pak? Baca usoli hukumnya haram, nggak boleh. Waduh, dalam hati ini orang ajakin berantem. Udah baca usoli dibilang haram? Di mana aturannya bang? Saya bilang begitu. Yang bener dong. Kalau memang buktinya dalilnya haram, mana buktinya? Kan kita mau sholat bang, ada kiblat. Sebelum takbir kan mulut kita ngucapin lafaz usolli fardul maghribi salata rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan angkat bergerak nih sambil ucap Allah. Mulut ngomong Allah, hati kita barengin. Niat di situ ngomong sejak usai sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh usul itu habis takbir, nggak boleh. Di situ haram. Habis takbir baca usoli, Allahu Akbar, usoli fardhu maghribi. Ini yang PA. Habis takbir baca usoli. Pak Ustadz gak baca usoli bagaimana? Ya nggak kenapa-kenapa, karena baca usoli itu bukannya rukun dalam sholat. Kita sholat maghrib udah kepepet waktunya, langsung takbir Allah, niat bareng di hati nih, Allahu Akbar, sah. Jangan dikatakan haram. Bahkan kalau menurut saya Pak, sebelum kita takbir mau sholat, nyanyi masih boleh. Ini kita sholatnya di Darul Ikhlas, sebelum takbir nyanyi. Hadap kiblat nih sebelum takbir nyanyi. Sampai hatimu begitu tega, di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu takbir datu Allah, barengin niat dalam hati Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuman masalahnya di mana? Masalahnya cuma satu, kita punya otak apa kagak, itu doang. Masa musuh bayang nyanyi Paul? Secara hukumnya sah-sah aja orang nyanyinya sebelum takbir. Tapi otak lu di mana? Kamu sembahyang nyanyi, kan PA. Ini ada aturannya. Makanya kita disuruh ngaji begitu. Suruh kumpul ke pengajian, dosa-dosa kita dirontokin ngaji. Amin. Ini ada majlis namanya guru kita, Habib kita, ya enggak? Mahabbah Al-Atos. Ngikut ngaji, datang anak muda ngaji, bapak-bapak ngaji, kumpul bareng, nanya sama guru, duduknya kita ngaji begini bang, dosa dirontogin. Dosa kita diusap, dihapus, ditipek, digebek dosa kita. Rabak dada kita masing-masing, banyakkan dosa sama ibadah. Bener bu? Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman, tetangga, dosa yang kecil-kecil. Yang sengaja nggak sengaja dirontogin, diusap. Ngerti diusap? Itu bahasa Mandarin. Dosa kita dihapus, dirontogin. Dosa sama orang tua ada, dosa sama saudara, sama teman, apalagi melaki, bu, masa berkabrek. Bini berangkat ngaji, laki diperintah, gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu, ada yang begitu, ada udah kata gua ada. Itu yang tawanya kenceng dia tuh. La ilaha illallah. Laki-laki tidur bangunin salah. Bangun bang, bangun. Lihat no jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh lihat jam. Salah-salah aja ibu-ibu. Bangun bang, bangun. Lihat no jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh lihat jam. Nah dia aja yang melek nyat jam, bahkan nyuruh laki. Bangun bang, no roti kelur patok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue ngumpanin. Ada aja yang dikata. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman. Apalagi kita mau ngadepi Ramadan ini bang, masya Allah bulan Syaban. Dosa-dosa kita rontogin sesama kita. Dosa sama orang tua ada, ayo datengin, ziarahin yang masih hidup, ziarahin yang udah meninggal dunia. Datang ziarah ke kuburan.
Kenapa? Nabi nyontohin kita. Masuk bulan Sya'ban, Rasulullah datang ke pemakaman Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Beliau angkat tangannya, apa yang beliau baca? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman surgamu ya Rabb. Tuh makanya kita di bulan Rawah suruh datengin. Yang datengin, siapa yang kita datengin? Yang masih hidup datengin dulu, kita silaturahim minta maaf. Yang udah enggak, datang ziarah ke kuburan, angkat tangan kita, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu semua penghuni kubur jawab salam kita, waalaikumsalam. Tuh cuma kita yang ziarah kagak denger. Andai kata denger kagak jadi ziarah. Bener bang. Coba kalau denger dah, assalamualaikum ya ahlal kubur, engkau kita nyaut waalaikumsalam, ji lu nyampe. Itu surat Yasin habis kita lempar, sendal jepit putus kita lari ngibrit, apalagi tasbih ampar-amparan tasbih kita bawa. Nih, karena mereka nunggu doa dari kita. Orang tua bersyukur masih banyak, masih ada orang tua kita yang masih hidup. Amin. Satu orang tua, masya Allah, kalau bicara orang tua nemu udah balasannya. Kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya buat nebus jasa orang tua, agak bakal ketebus. Yang sehebat apapun anak biar kata pinter banget bang, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, punya titel doktor, profesor, SHM, MBA, sekolahnya S1, S2, S3, S getok, S teler dia punya. Anak biar kata disebut al-mukarram banget, disebut kiai banget, ceramah kemana-mana pakai dijemput, diarak pakai hadro, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah, udang-udangnya kayak ban Vespa, sorban nyengser. Tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Dia macam-macam orang tua. Ayo udah. Lihat orang tua kita jasanya, apa-apa buat anak mulu, dikit-dikit buat anak, jual tanah buat anak, beliin rumah buat anak, beliin motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Apa pernah kita beliin beras sekarung setiap minggu buat emak bapak kita? Kagak. Kalau kata saya kagak. Ya Allah. Balas bukti kita di mana? Ada bocah kampung saya bang, bapaknya mati, tahlil dari malam pertama sampai malam ke-6. Pas malam ke-6 dia ngeluh aja sama saya, Ustadz capek banget dah, tiap malam begadang mulu sampai meriang-meriang saya. Tahlil mana besok malam ke-7 ini tahlilan, duit dari mana belum kelihatan, kagian si aki-aki pakai mati, begitu dia kata. Astagfirullahaladzim. Habis saya kata-kata bang, saya main lu baru 7 malam gadangin kedua orang tua lu, gadangin bapak lu berapa tahun digadangin sama emak sama bapak lu? Jangan pakai perhitungan begitu lu. Lihat sehebat-hebatnya emak menjagain kita, ada capeknya. Ketika emak capek punya anak kecil tengah malam, lihat masih melek aja, emaknya masih udah ngantuk banget emaknya.